Oke, selamat siang ya. Jadi hari ini tadi adik-adik tadi sudah melakukan UTS ya. Jadi UTS-nya pilihan ganda, saya kira soalnya juga tidak susah. Sudah beberapa kali sering saya keluarkan soalnya. Nah, silakan kan sudah tahu hasilnya masing-masing ya UTS, dan itu nanti sebagai nilai UTS ya. Nah, oke, sebelum saya lanjut, silahkan absen dulu seperti biasa di chat ya. Ketik name underscore nama lengkap, silahkan sudah saya record. Dan jangan lupa juga nanti absen yang ada di learning ya. Nanti cari menu kuliah praktikum pengganti. Nah, itu nanti ada daftar hadir untuk hari ini ya, kelas pagi. Nanti silahkan dicek di learning juga. Ya, oke, silakan absen dulu. Oke, jadi kalau adik-adik yang ikut Zoom ya, jangan sampai ikut Zoom terus nggak absen ya. Meskipun nanti tampil wajahnya ada di Zoom, tapi kalau nggak absen, nah itu nanti saya anggap nggak hadir. Karena sebagai buktinya susah ya. Jadi kalau di Zoom, nah itu nanti lebih gampang di chat ya. Kemudian dan juga di learning ya. Silakan nanti di learning diisi juga untuk absennya. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini, seperti yang saya bilang, kita ada 4 praktikum ya yang tertunda. Maksudnya belum kita laksanakan. Yang sudah kita laksanakan adalah minggu praktikum 1 sampai 3. Kemudian sisanya ada 4 minggu untuk praktek ya. Nah, hari ini kita praktikum keempat. Nah, pengen saya nanti praktikum 4 sampai 7 itu nanti kita selesaikan semua modul praktikum yang ada. Nah, baru nanti setelah UTS, sebenarnya nanti setelah praktikum ke-7 selesai, selanjutnya kita masuk project based learning ya. Jadi nanti mengerjakan project. Seperti yang saya singgung sebelumnya, jadi project nanti isinya adalah membuat alat ya. Nanti di project itu nanti akan gabung dengan mata kuliah yang lain, yaitu fisika terapan dan juga pemrograman dasar. Nah, nanti ada 3 dosen ya yang mendampingi proyek tersebut. Nah, tapi kalau mengerjakannya sama, alatnya sama. Di 3 mata kuliah tersebut alatnya sama. Hanya saja nanti kalau terkait dengan rangkaian listrik dan lain-lain dan pengukuran, nanti konsultasinya nanti dengan saya ya, selaku dosen pengampu di rangkaian dan pengukuran listrik. Kalau terkait dengan pemrograman, itu nanti dengan dosen yang mengajar pemrograman. Nah, seperti itu ya. Nah, itu saya jelaskan. Nah, untuk hari ini ada 2 praktikum, mungkin secara teori belum saya jelaskan, tapi ini akan langsung saya jelaskan sekarang ya. Jadi mungkin adik-adik belum familiar ya dengan praktikum yang hari ini dilakukan, yaitu terkait dengan analisis node. Ya, jadi dalam penyelesaian rangkaian listrik, salah satu metodenya itu ada yang namanya analisis node. Nah, jadi nanti di sini akan saya jelaskan. Nah, kemudian di modul yang saya share, sebenarnya ada yang terbaru nanti saya share lagi. Nah, itu bagaimana cara menghitung atau menentukan tegangan dan arus di dalam rangkaian yang ada di modul itu sudah ada semua di sana ya. Sudah saya buatkan semua. Bagaimana cara menghitungnya, semuanya sudah ada. Nanti silahkan ditulis ulang aja. Jadi kan kalau yang lain kan itu menentukan hambatan pengganti maupun tegangan atau arus kan menghitung sendiri. Nah, kalau di modul ini sudah ada. Jadi nanti kalau buat laporan silahkan diulang saja. Nah, sambil belajar bagaimana sih mendapatkan nilai tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, langsung saya share. Ini yang modul 9 dulu ya, terkait analisis node, nanti modul 10 super node.
Nah, ini ya. Nah, jadi di sini nama praktikumnya yang unit 9 itu adalah analisis node ya. Nah, nanti seperti biasa, nanti adik-adik saya kira sudah mulai familiar ya menggunakan ECS, Electric Circuit Studio. Nah, saya kira itu tidak susah. Nanti silakan memanfaatkan simulator tersebut ya. Nah, ini nanti alat dan bahan. Nah, nanti silakan dipersiapkan di ECS. Kemudian ini dasar teori. Nah, ini ya rangkaiannya. Nanti adik-adik kan buat rangkaian seperti ini. Nah, ini ada sumber tegangan bebas ya. Ada sumber tegangan bebas W1. Kemudian di sini ada hambatan, ada amperemeter ya, ammeter 1. Kemudian ada hambatan ammeter. Nah, ini susunan ammeternya harus seperti ini ya. Ini seri. Kemudian ada sumber tegangan kedua yaitu 5 volt. Nah, positifnya kemana? Positifnya menghadap ke atas. Kemudian ada di sini hambatan R3, 3K. Nah, VA ini seperti ini ya. Ini ada VB, ada VC. Nah, ini yang penting dari analisis node itu adalah node itu seperti simpul. Jadi yang kita tentukan adalah titik. Jadi nanti adik-adik silakan baca-baca terkait dengan node. Mungkin nanti di materinya nanti akan saya buatkan videonya juga. Nah, saya jelaskan. Jadi analisis node ini bagaimana cara menganalisis rangkaian itu dengan titik-titik ya atau simpul. Nah, kalau misalnya rangkaian seperti ini ditanya, berapa node yang ada di sini? Jawabnya ada 4. Kok 4, Pak? Ya. Yang pertama adalah node A, titik yang di A ya, simpul yang ada di A. Di sini ada pertemuan antara tegangan dan hambatan. Kalau amperemeter ini pengukur saja ya, tapi adalah pertemuan antara hambatan dan tegangan, sumber tegangan. Nah, ini simpul A. Kemudian antara hambatan dan hambatan yang satunya, hambatan R1 dengan hambatan R2, simpul B. Kemudian simpul C di sini. Simpul C ada di ini ya, V2. Ini ketemuan V2 dengan R2. Nah, ini ada 3 simpul. Terus simpul node yang satu lagi itu yang mana? Itu ground. Semuanya ground ya. Mulai dari sini. Mulai dari sini sebelah kiri sampai kanan ini ground semua ini ya. Hanya saja tandanya ditaruh di sini. Jadi ground tidak harus di sini, tapi semua yang nyambung ke sini ini semuanya ground. Nah, ini sebagai node referensi. Ini satu node referensi yaitu ground ya. Di sini kan ada satu node referensi yaitu ground. Rangkaian listriknya, node yang ada di rangkaian listrik ada A, B, dan C. Jadi sebelum nanti ada menyelesaikan menggunakan analisis node ini harus paham dulu titiknya di mana. Nah, seperti itu. Nanti harus sering mengerjakan soal. Nah, ini sudah saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan nilainya ya. Cara mendapatkan kalau VA, nah kalau yang namanya VA berarti V di titik A, probe positif, kemudian probe negatifnya ke ground. Nah, ini VA berarti ya. Probe positifnya kalau kita menggunakan multimeter, probe positif itu di A, yang negatif di ground, itu VA. Kalau VB, probe positif di B, probe negatif di ground. Kalau VC, probe positif di C, probe negatif di ground. Nah, seperti itu ya. Kalau VAB, nah ingat kalau VAB A-nya itu kan di sini VAB, potensial atau tegangan itu dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Kalau VAB berarti arahnya arus dari A ke B. Kalau VBA dari B ke A, beda ya arahnya. Kalau VAB tegangan AB berarti arahnya arusnya dari A ke B karena potensial di A lebih besar. Kalau VBA berarti arahnya dari B ke A. Ya, jadi tolong dibedakan. Kalau VAB berarti VA ke B. Nah, VAB sendiri, nah itu sama dengan VA ini ya, VA dikurangi VB. Jadi kalau VAB tegangan di sini ya, tegangan di sini antara A dan B itu adalah VA dikurangi VB. Nah, ini penting ya, VBC juga begitu, berarti VB dikurangi VC, VBC. Oke, nah nanti mungkin di sesi teori akan saya jelaskan lagi. Nah, ini sesi praktikum, jadi nanti ini bagaimana menentukan ini sudah saya buatkan ya. Nah, ini
ini bagaimana Pak kok dapat I1, I2, I3? Nah, ini menggunakan hukum 1 Kirchhoff ya, yang KCL. Nah, kita tahu di sini ada arus I1, ini sumber tegangan, kemudian dari AB ini ada arus I1. I1 ini dari A ke B. Nah, kemudian di sini ada titik percabangan. Ini sebagai titik percabangan, kemudian mencabang dua, satu ke sini, satu ke sini. Loh, yang ini apa Pak? Ini enggak, ini cuma pengukur saja, kan enggak ada hambatan di sini ya. Ini hanya pengukur. Jadi enggak kita libatkan. Yang kita libatkan I1 masuk ke sebuah titik percabangan, kemudian di sini ada I keluar yaitu I2 dan I3. Sehingga I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Ya. Seperti itu ya. I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, itu sama dengan ini. I2 ditambah I3 itu sama dengan I1. Kalau I1 itu dipindah ruas ke sebelah kiri menjadi minus. Minus I1 plus I2 plus I3. Nah, ini menggunakan hukum 1 Kirchhoff ya. Nah, kemudian I1 minus. Nah, I1 sendiri menggunakan hukum Ohm itu adalah kalau arus adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, I1 berarti di sini I1. Ini saya contohkan. Cuma nanti saya nggak akan materi panjang lebar, nanti ikutin aja yang ada di sini. I1 ini jangan tengok ampermeternya ya, tengok hambatannya. Berarti adalah tegangan VAB dibagi dengan hambatan R1 ini. Itu adalah besarnya I1. I1 sama dengan VAB dibagi dengan R1. VAB sendiri itu adalah VA dikurangi VB. Jadi VAB adalah VA dikurangi VB. Dibagi R1, R1-nya adalah 1K. Kemudian selanjutnya I2. I2 kan lewat sini ya, I2. Yaitu VBC. I2 ini yang dilewati tegangannya adalah VBC. Arahnya dari B ke C, berarti B-nya duluan ya. VBC dibagi dengan R2. Yaitu 2K. Nah, VBC adalah VB dikurangi VC. Ya, VBC berarti VB dikurangi VC, dibagi R2-nya 2K. Plus di sini. Nah, I3 itu di sini tidak ada sumber tegangan lagi, di sini langsung dari B ke ground. Berarti hanya melewati 3K atau R3. Nah, di sini besarnya I3 itu adalah VB langsung dari pro positif ground, VB dibagi R3. Seperti ini. Oke, kemudian ini menggunakan aljabar matematika. Nah, nanti akan ditemukan seperti ini. VA tadi sudah kita ketahui, VA adalah tegangan ini ya, sumber tegangan, yaitu 10 volt. Kemudian VC, sumber tegangan ini ya, V2, yaitu 5 volt. Sehingga VA dan VA diganti 10, VC diganti dengan 5. Kemudian silahkan digunakan aljabar matematika seperti biasa. Ingat kalau pecahan itu bisa dioperasikan penjumlahan maupun penambahan jika penyebut dari pecahan tersebut sama ya, penyebut ini. Di bawah ini ya, sama. Untuk menyamakan itu, nah ini dikali 6 ya. Jadi 6 semuanya dikali 6. Nah, jadi supaya nanti penyebutnya sama. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ikutin sehingga dari sini didapatkan VB sebesar 6,82 volt. Nah, nanti di sesi teori kalau ada pertanyaan mungkin di lain waktu ya, nanti bisa ditanyakan. Atau di forum diskusi ya. Nah, ini VB dari perhitungan ini ya, dapat 6,82 volt. Kemudian mencari I1. I1 kan di sini. I1 adalah VA dikurangi VB dibagi 1K. Nah, VA-nya sudah ada, VB-nya sudah ada, dibagi 1K. Ketemu 318 mA. I2 yang ini ya, I2 yang ini. Yaitu VB dikurangi VC dibagi 2K. I3 itu yang ini ya, VB dibagi 3K. Itu I3. VB-nya sudah ada, sudah ketemu, kemudian dibagi dengan 3K, didapatkan 2,27 mA. Nah, ini adalah cara perhitungannya. Nanti silakan diikuti ini saja, salin saja di laporan praktikum sambil dipelajari. Jadi ini untuk membandingkan hasil perhitungan dengan hasil simulasi. Nah, kemudian ini lembar pengamatannya, silahkan nanti buat rangkaian seperti ini di ECS ya. Buat rangkaian seperti ini.
Kemudian, nah usahakan nanti ada ABC-nya ya, kasih sendiri. Entah itu nanti kasihnya pas di laporan atau di dalam ECS boleh. Di ECS itu juga ada teks ya. Nah, ada untuk menulis. Terus silakan dibuat di situ juga boleh. Ya, itu terkait dengan ini ya. Nanti silakan buat rangkaian seperti ini, kemudian nanti running ya. Seperti biasa, ikuti langkahnya, kemudian hasilnya tulis di sini. VA dari ECS berapa, VC dari ECS berapa. Kemudian nanti VB, nah caranya menghitung seperti biasa ya. Nanti ditulis tangan, kemudian difoto atau di-scan, nanti dikumpulkan. Nah, cara perhitungannya seperti ini ya. Nanti boleh dikembangkan lebih detail juga boleh, tapi kurang lebih seperti ini. Ikutin saja, maksudnya dicontoh saja nggak apa-apa. Untuk mencari VB, mencari I1, mencari I2, dan mencari I3 secara perhitungan ya. Nah, kalau sudah selesai, silakan kerjakan tugas seperti biasa ya. Isi tabel, kemudian nanti jawaban tulis tangan, kemudian jangan lupa video. Nah, video link video ya. Jadi video silakan upload dulu di Google Drive. Nanti linknya disertakan di laporan juga boleh. Jadi di dalamnya itu ada link misalnya. Atau dikumpulkan, ditaruh dulu di Notepad atau Word ya, atau bebas atau PowerPoint, yang penting ada link itu, kemudian di submit di tempat upload ya. Tempat upload praktikum, laporan praktikum. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, ini untuk modul 9 atau unit 9 tentang analisis node. Yang 10 ini terkait dengan super node. Nah, ini hampir sama ya sebenarnya dengan analisis node, hanya saja nanti ada di sini hal-hal yang perlu dilakukan untuk super node. Nah, kalau kita bicara di node, itu kan tidak ada yang namanya KVL ya, rata-rata kita menggunakan KCL, Kirchhoff Current Law, hukum 1 Kirchhoff. Nah, kalau di sini ini memerlukan KCL dan juga memerlukan KVL, hukum 2 Kirchhoff. Jadi seperti ini contoh rangkaiannya. Jadi di sini ada 2 sumber tegangan, kemudian di dalamnya ada 5 hambatan. Nanti silakan buat saja seperti ini. Kemudian cara mengerjakannya seperti ini. Ini menggunakan cara not ya, KCL dulu. Nanti diselesaikan mendapatkan persamaan 1. Nah, jadi dari hasil ini akan didapat persamaan 1. Nah, nanti silahkan nanti ini dicek. Kemudian KCL, tadi kan KCL di not B, sekarang di not C. Not C ini kan ada BC, BC kan I2 dari kiri ke kanan ya. BC, kemudian masuk persabangan akan keluar ke I5. Loh, sedangkan I3, bagaimana Pak? I3 dia menuju titik C, berarti DC ya, VDC, bukan CD atau bukan CD, tapi VDC. Nah, arusnya ini I2 ditambah I3 itu sama dengan I5. Nah, seperti itu. Nah, nanti menggunakan ini ya, rumus seperti ini. Nah, ini silahkan ikutin. Semuanya nanti copy paste saja nggak apa-apa waktu buat perhitungan. Silakan nanti dicontek saja. Nah, sambil dicontek, sambil dipelajari kenapa dapat seperti ini 2 persamaan. Kemudian menggunakan penyelesaian persamaan linear 2 variabel. Ya, di matematika kan ada. Nah, ini persamaan linear ya. 2 variabel. Kemudian kita dapatkan tegangan VC itu adalah 4,29 volt. VB 5,72 volt. Nah, dari sini kita dapatkan arus. Ini cara menentukan. Nah, memang untuk saat ini saya kira kalau masih ada yang bingung ya enggak masalah ya. Nanti silakan dipelajari lagi. Ini sudah saya kasih lumayan lengkap ya. Bagaimana cara mendapatkan arus dan tegangan menggunakan analisis node. Nah, dicontoh saja yang seperti ini. Nanti kalau ada rangkaian yang lain bisa dikembangkan sendiri. Oke ya, silakan nanti buat ini di ECS, kemudian nanti analisis menggunakan perhitungan. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah jadi, ECS-nya tinggal tulis saja setelah disimulasikan, setelah dirun. Oke, seperti ini. Ya, saya kira itu untuk praktikum hari ini. Nah, silakan jika ada pertanyaan, memang ini baru ya. Tapi untuk itu saya tidak menyuruh adik-adik untuk menghitung sendiri, menentukan arus dan tegangan. Sudah saya kasih, nanti tinggal di copy paste saja sambil dipelajari. Maksud saya ditulis itu kan maksudnya supaya nanti adik-adik belajar juga. Ya,
Ya, oke. Silakan jika ada pertanyaan. Jangan lupa absen ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Indra. Gambarnya itu dibuat video juga, Pak, nanti? Ya, Pembuatan seperti biasa, ya. Seperti biasa. Jadi tetap ada tugas buat video, kemudian nanti upload di Google Drive. Linknya nanti silahkan sertakan di laporan. Boleh nanti di dalam laporan tersebut di copy paste linknya ya sebagai lampiran, atau dikirimkan sendiri, linknya dikirim lewat Notepad atau PPT atau Excel, bebas lah. Nanti linknya kemudian dikirim ke learning juga, diupload ke tempat yang sama. Ya, biasanya saya kasih 2 file ya available untuk upload 2 ya. Jadi satunya link video lewat Notepad maupun Word, dan satunya lagi untuk laporan praktikum. Ya, seperti itu ya. Jadi video tetap ada. Ya, bagaimana? Endra? Baik, Pak. Ya. Oke, yang lain silakan. Jika ada yang ditanyakan. Ya, sudah cukup? Ya, nanti silakan boleh ditanyakan ke grup ya atau ke learning terkait dengan not. Memang ini masih baru ya. Sebenarnya not ini agak butuh latihan ya. Ini seperti matematika gitu, karena banyak perhitungannya. Jadi adik-adik harus sering latihan. Karena kuliah offline pun saya menjelaskan ini analisis not, analisis super not, analisis mesh, nanti kemudian ada Thevenin, Norton, itu agak lama biasanya. Itu offline. Nah, sekarang online. Jadi nanti otomatis adik-adik harus belajar ekstra. Cuma nanti akan saya kasih tahu videonya. Video slide saya dalam menjelaskan analisis not. Tapi kalau secara tertulis tidak hanya video, di modul tadi sudah saya sertakan juga bagaimana cara menentukan tegangan dan arus ya, menggunakan analisis not maupun super not. Oke, kalau ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Ada yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Indra lagi. Di modul 9 kan, Pak? Ya. Ada resistor ketiga tuh, hambatan ketiga. Itu nggak termasuk not juga, Pak? Sebentar, saya cek. Yang ini ya, modul unit 9 ya. Oh, ini notnya. Nah, notnya yang resistor ketiga ini di sini ya. Notnya di B. Jadi resistor ini ketemu dengan persimpangan di sini. Nah, ini kan kalau di sini Pak, ini bukan not, ini di ground, ini sudah masuk ground. Ya, notnya antara 2 komponen ini ya. Yang satu resistor, satu lagi ketemu dengan resistor ini dan resistor ini. Kan dia percabangan. Nah, ini not di sini. Di sini anot karena ada dua komponen, yang satunya sumber tegangan, yang satunya hambatan, sehingga di sini not. Yang C, not C ini ketemunya antara hambatan R2 dan sumber tegangan V2. Nah, 2 komponen ini bertemu, nah di sini ada notnya, simbolnya. Sedangkan yang sini R3 dia ketemunya di sini, yaitu kan R3 dengan R1 dan R2. Ini alat ukur saja ya, ampermeter sama voltmeter alat ukur. Jadi yang kita perhatikan adalah hambatannya dan sumber tegangan. Di sini tidak mungkin, di sini ground semua ya. Ini notnya ground, jadi not referensi. Ya, jadi ini termasuk not juga, ground semuanya ini ground. Ya, tapi dia sebagai not referensi. Ya, oke, bagaimana, Indra? Berarti not itu titiknya itu di tengah antara 2 komponen tuh, Pak? Ya, minimal antar 2 komponen. Minimal ya. Kalau yang B ini kan 3. R1, R2, dan R3. Ya, kalau yang A kan 2 komponen. Satunya sumber tegangan, satunya hambatan. Ya, minimal 2. Ya, bagaimana,
Indra? Baik, Pak. Ya, oke, yang lain silakan. Jadi ini analisis, nama analisisnya NOT. Oke, insya Allah nanti kalau videonya sudah jadi nanti akan saya share juga ya terkait bagaimana penjelasan. Nah, jadi di sini rumusnya sudah saya kasih, jadi nanti tidak perlu menghitung sendiri. Silakan ditulis ulang saja. Nah, rumus sudah lengkap ya. Kemudian nanti silakan bandingkan hasil dari rumus tersebut. Ya, oke. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti mungkin di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana menyelesaikan analisis rangkaian dengan menggunakan analisis NOT. Ya, oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Ya, kalau tidak ada saya kira cukup ya. Nah, nanti silakan kalau ada yang perlu didiskusikan silakan chat di grup maupun di learning. Nah, silakan nanti ya. Silakan didiskusikan, kemudian cari referensi lain juga boleh. Ya, oke, saya kira ada lagi. Ya, kalau tidak ada saya kira cukup ya. Oke, ya silakan dikerjakan sesuai grupnya masing-masing ya. Ya, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.